everyone, how's your morning? I hope you are healthy and keep spirit. Okay student, please open your book PKN. Please open your book PKN. Nah, today our topic is about tingkatan norma. Nah, sebelumnya Miss mau ingatkan kembali tentang pengertian norma. Anak-anak Miss don't forget, norma adalah keaturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat. Sekali lagi, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Jadi lihat, look at the picture. Ini adalah tingkatan norma. Ada tata cara, kemudian kebiasaan, always, ya, kemudian tata kelakuan, mores, dan adat istiadat atau custom. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu, one by one. Ya, ini ada norma sosial. Oke, ini dia. Nah, students, berdasarkan kekuatan yang mengikatnya, norma yang berlaku dalam masyarakat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah cara atau usage. Nah, cara atau usage adalah perbuatan yang dilakukan secara perorangan atau berkaitan dengan hubungan antara individu dan individu. Nah, biasanya ini norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarannya, ya. Ini sanksinya ringan, tidak tegas, hanya seperti teguran. Misalnya anak remaja yang berdandan terlalu norak, anak-anak Miss yang terlalu menor, berlebihan, akan mendapat teguran dari temannya. Kamu dandanannya kok seperti itu? Nah, itu kekuatan norma berdasarkan cara atau usage, ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau folk ways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik dalam bentuk yang sama, ya. Nah, contoh kebiasaan adalah misalnya anak-anak Miss mematuhi orang yang lebih tua. Nah, pada hari misalnya keagamaan atau hari tahun baru, ya kan, kita sayang sungkeman, ya kan, itu kebiasaan. Kemudian anak-anak Miss masuk ke dalam rumah dengan mengucapkan salam ketika masuk, ya, ketika masuk dalam rumah atau keluar dari rumah, itu merupakan false way, kebiasaan, ya. Oke, norma kebiasaan. Kemudian yang ketiga ada tata kelakuan atau mores. Nah, tata kelakuan adalah perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau pengontrol anggota masyarakat. Nah, ini tata kelakuan ini kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Ada pengawasnya, ada pengontrolnya, ya. Contoh, ya kan? Ada larangan, kita hidup di negara ada larangan. Anak Miss tidak boleh melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak pantas, ya. Nah, kalau kita melanggar, kita kena hukuman. Ada hukum yang mengikatnya, ya. Kalau kita melanggar undang-undang, misalnya anak-anak Miss melakukan tindak kriminal atau kejahatan di jalan, itu ada norma yang mengatur, ada yang mengawasi, alat pengawasnya, dan ada yang mengaturnya, ya. Oke, and then adat istiadat. Nah, biasanya adat istiadat ini aturan yang tidak tertulis, dia tidak tertulis. Tapi biasanya aturan adat itu diakui sebagai hal yang baik dan dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, biasanya ini menyatukan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Nah, kalau dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat, ya, dari masyarakat. Misalnya ketika adat istiadat pantangan, ya, atau mengucapkan kata-kata yang pantang dalam suatu adat istiadat atau dalam suku, biasanya kan kita dikenakan sanksi.
Ya kan, banyak itu. Misalnya kalau orang Batak tidak boleh menikah dengan satu marga, itu kan melanggar adat istiadat ya. Melanggar adat istiadat atau tata kelakuan. Oke, jadi ada 4 tingkatan norma ya yang mengikatnya adalah yang pertama cara atau usage, kemudian kebiasaan atau folklore, kemudian tata kelakuan atau moral dan adat istiadat atau customs ya. Oke students, don't forget. And then next kita mau bahas tentang arti penting norma ya. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ada 4 ya. Oke. Nah, students ada 4. Yang pertama menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Serasi, kemudian apalagi selaras dan seimbang. Yang kedua, membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, ya. Membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga, membentuk budi pekerti. Membentuk budi pekerti yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, memiliki akhlak yang mulia. Dan yang keempat, menjadi pedoman, penuntut tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi, anak Miss sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara, tentunya kita harus penting bagi manusia untuk menjalankan norma-norma yang berlaku supaya apa tujuannya? Agar kehidupan masyarakat dan bernegara menjadi lebih baik. Itu makanya penting bagi kita untuk menjalankan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke students? Until here our topic, keep spirit and be the best. See you next time. Bye everyone.